Tadi saya bilang, udah lama saya nggak ada komunikasi. Aku minta maaf kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar. Selalu itu, setiap aku peluk Putri, selalu aku minta maaf. Bunda masih banyak belajar, intinya itu. Tolong dimengerti gitu. Karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi iya, gitu. Jadi masih banyak belajar. Aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya, karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Aku pengen banget Natalie bahagia, Putri bahagia, semua keluarga Kang Sule bahagia, pengen banget. Sabar, baru 2 tahun nikah, cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat gitu. Dan saya selalu bilang, mau keputusan kamu apapun, support saya nomor 1. Rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher yang kabarnya tengah dilanda prahara hingga kini masih terus menuai sorotan publik. Sejak resmi menikah pada tanggal 15 November 2020 lalu, keduanya tampak selalu memperlihatkan keharmonisan dalam berbagai kesempatan. Namun, adanya permasalahan tersebut bahkan kabarnya sampai membuat Natalie angkat kaki dari kediaman Sule di kawasan Tambun. Lantas, apa yang menjadi alasan Natalie Holscher pergi dari rumah Sule? Dan seperti apa pula dukungan dari Oma Hetty untuk rumah tangga Natalie dan Sule? Dari seorang single, bukan hal mudah tentunya bagi seorang Natalie untuk menjalankan perannya sebagai istri dan ibu sambung dari anak-anak Sule yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Lantas, benarkah Natalie mengalami kesulitan menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu sambung? Lalu seperti apa pula dukungan dari sang tante Astrid Kuya? Benarkah Natalie kini sudah semakin menunjukkan perubahan yang positif pasca menikah dan menjadi ibu sambung? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga komedian Sule sedang mendapatkan ujian akibat perseteruan yang terjadi antara sang istri Natalie Holscher dan anak sambungnya Putri Delina. Perseteruan keduanya sampai kini masih menjadi perbincangan hangat. Terlebih ibu dan anak itu sempat saling sindir di media sosial yang membuat keduanya tampak semakin renggang. Permasalahan Natalie dan Putri Delina berawal dari tayangan podcast di kanal YouTube milik Maya Estianti. Dalam tayangan tersebut, Putri Delina sempat menyebut jika Natalie dianggap gagal menjadi ibu sambung yang baik bagi dirinya. Dan kabar perselisihan antara Natalie dan Putri Delina itu sampai juga ke telinga Oma Hetty. Lantas, seperti apakah Oma Hetty menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Natalie Holscher? Benarkah Oma Hetty sudah lama tidak berkomunikasi dengan cucunya itu? Jauh, sangat jauh. Seperti apa melihat sosok Natalie juga? Tadi Oma salut ya. Salut saya, dia keibuan dan bisa menyesuaikan diri dalam situasi seperti itu luar biasa. Orang lain belum tentu mampu. Ini juga tipe yang mengalah nggak sih ketika ada masalah? Sangat, banyak kan diem. Ngurus anak dalam sebagai ibu sambung itu luar biasa. Semudah umur itu ya, saya kalau jadi dia belum tentu saya mampu. Nggak mudah loh itu. Pengorbanannya luar biasa Natalia, hebat, salut saya. Natalia itu memang tipikal, dia memang penyayang ya, apalagi sama anak-anak kecil ya kan, ya karakternya sifatnya penyayang.
aku nggak terlalu banyak curhat ya. Ya orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah. Apa? Bukan dipendam sendiri ya, apa ya, kayak lebih banyak belajar di oh ini mungkin salah ya bagi gue ya, oh gue harus gini, oh gue harus gini gitu. Kalau moto hidup saya satu, menjadi orang baik. Kebaikan itu pasti datang. Itu hukum alam ya. Memberi kepada orang yang membutuhkan, pasti kamu diberkati Tuhan lebih dari yang kamu berikan. Itu aja. Mampu nggak soal manusia menjalani dua item ini aja? Mampu nggak? Itu aja. Nggak segampang itu lah. Itu kan yang saya bilang. Saya nggak mencampuri dan Natalie bisa mengatasi ini sendiri. Saya no comment aja. Semoga ada titik temu, baik-baik seperti semula, itu aja. Sempat diam terkait kabar tentang dirinya pergi dari rumah Sule, namun akhirnya dengan lapang dada, Natalie pun menjelaskan bahwa dirinya memang sedang tidak lagi serumah dengan Sule dan anak-anaknya. Namun, semua itu dilakukannya bukan untuk lari dari apa yang sedang terjadi, tetapi Natalie ingin menenangkan dirinya dan merenungkan semua apa yang sedang terjadi. Hampir 2 tahun ia menjalani mahligai rumah tangga, tentu saja semua itu dijalaninya bukan tanpa halangan dan lika-liku yang senantiasa muncul sebagai ujian bagi Natalie yang baru pertama kali menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu sambung bagi anak-anak Sule. Terlebih masing-masing dari mereka memiliki karakteristik yang berbeda sehingga butuh waktu bagi Natalie untuk belajar menjadi ibu sambung bagi mereka semua. Namun, di balik itu semuanya, Natalie mengaku bahwa ia sadar betul bahwa belum sepenuhnya dapat menjadi ibu sambung yang baik untuk keempat anak sambungnya tersebut. Lantas, benarkah Natalie Holscher mengalami kesulitan hingga merasa bahwa dirinya masih sangat kurang dalam banyak hal sebagai ibu sambung dari anak-anak Sule? Dia lagi menenangkan diri aja di rumah aku sendiri. Komunikasi sama Kak Putrinya gimana tuh, Kak Natalie? Baik, semua baik. Menenangkan diri ya, karena kan kalau ego sama ego jadinya perempuan gitu. Udah berapa lama Kak? Jadi kalau berita-berita di luar tuh kalau dibilang minggat kabur tuh kayaknya enggak gitu, jangan dilebih-lebihin. Kasihan aku. Ada yang mau dilurusin nggak sih Kak dari pemberitaan ini biar nggak makin ya oke. Kalau misalkan ada berita-berita tolong apa namanya ya, jangan diiniin gitu, apalagi kalau dibilang minggat kabur. Secara kalau misalkan aku pergi juga aku minta izin juga sama akangnya gitu. Jadi hubungan sama Akang sebetulnya baik-baik aja? Baik-baik aja, semua baik-baik aja, sama anak-anak juga baik-baik aja. Gak tau deh, aku nggak ngitung. Kalau rencana pulang kira-kira apa Kak? Ada rencana belum? Ya doain aja, pokoknya doain aja yang terbaik ya. Nggak gimana-gimana ya, udah semuanya udah clear gitu loh. Jadi nggak ada yang saling menyudutkan satu sama lain. Memang Baik-baik aja ya. memang di situ di podcastnya itu tuh aku nggak saling menyudutkan satu sama lain. Cuma hanya ingin mengklarifikasi yang ada di Bunda Maya gitu. Ya gitulah, pokoknya doain aja yang terbaik ya. Doain aja yang terbaik Ya doain aja yang terbaik pokoknya. Doain aja yang terbaik pokoknya. Tanya bapaknya lah. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah nganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan, ya itu. Ya makanya aku yakin sama dia gitu kan, sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak ya. Itu sayang banget ya. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mencoba gitu. Jadi intinya ya tetap aja balik lagi ya. Aku masih mau mencoba, masih mau belajar lebih dalam lagi, mengenal satu sama lain karakternya. Karena kan nggak cuma satu anak, ini kan ada 4 anak gitu loh. Jadi aku harus, oh yang Iki kayak gini tipikalnya, oh Putri kayak gini, oh Rizwan kayak gini tipikalnya. Jadi aku masih belajar satu-satu tipikal anak-anak masing-masing. Memang dari dulu selalu ngomong minta maaf kalau Bunda ada salah, Bunda masih belajar, selalu itu. Setiap aku peluk Putri selalu aku minta maaf, Bunda masih banyak belajar gitu.
tolong dimengerti gitu, karena memang sebelumnya juga aku kan bukan ya single gitu loh, belum menjadi ibu yang sebenarnya, Belum jadi menjadi iya ibu. gitu. Jadi masih banyak belajar Ya. Pasca menikah, bagi Natalie Holscher tidak ada sedikit pun niat dirinya untuk menggantikan posisi ibu kandung dari anak-anak Sule. Namun ia terus berusaha untuk menjadi ibu sambung yang baik dengan saling mengerti dan menurunkan egonya. Di balik semua permasalahan yang terjadi hingga kini, Natalie pun terus meminta doa agar senantiasa diberikan jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Tidak hanya Natalie, seluruh pihak keluarga besar pun berharap akan hal yang sama. Sebagai seorang tante, Astrid Kuya pun dari dalam lubuk hatinya ingin sekali Sule, Natalie, Putri, Rizky Febian, dan adik-adiknya duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Menjadi ibu sambung tuh nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Apalagi ya ini ya amit-amit jangan sampai kedua kali. Maksudnya ini yang dia hadapin kan, dia sudah tahu ketika menikah seperti ini, tapi dia ngerasa ternyata masih kurang usahanya dia. Itu yang selalu dia bilang, apa aku masih kurang sabar, apa aku masih kurang perhatian, apa aku masih kurang. Saya bilang begini, saya selalu bilang sabar. Orang kurang itu pasti ada. Namanya manusia marah pasti ada. Namanya manusia merasa sakit itu pasti ada. Tapi kan masalahnya ini adalah kamu yang menjalani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang mempunyai keputusan adalah kamu. Cuma saya selalu ngingetin, sabar, baru 2 tahun nikah, cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat gitu. Dan saya selalu bilang, mau keputusan kamu apapun, support saya nomor 1. Saya juga punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Saya mengerti perasaan anak perempuan saya yang kecewa. Saya mengerti lagi. Sangat-sangat mengerti. Apalagi anak saya tipikal yang sensitif. Saya mengerti sekali. Makanya saya selalu bilang sama Natalie, sabar. Karena memang kalau kita bicara Putdel, kan kamu tidak dari bayi bersama dia. Kamu tidak mengerti karakternya dia. Tapi kamu harus bersabar untuk mempelajari, untuk mengerti. Tapi kan dia yang menjalani, Natalie yang menjalani. Jadi saya sangat dalam masalah ini saya selalu bilang selalu positif. Mau masalah kayak tadi saya sempat juga lihat di Instagram ada sindir-sindiran. Saya selalu bilang sama dia nggak usah kayak begitu, nggak usah. Diomongin baik-baik itu lebih baik, lebih indah. Gitu. Jangan seolah-olah dibikin Natalie kesini apa ini gimana, jadi netizen ada yang bela Putri, netizen ada yang bela, enggak lah, ini kan keluarga. Yuk, saya malah kepengen Natalie, Kang Sule, Putri, Iki, satu lagi yang kecil aku lupa ya Ferdi, terus adik-adik Natalie, Uti, semua segala macam kita duduk bareng, kita kumpul keluarga. Insya Allah ya namanya keluarga ya bisa selesai karena kita kumpul bareng. Kan kita udah lama nih. Jujur keluarga saya itu memang orangnya cuek banget. Tapi kalau ada masalah kita siap sedia. Nah jadi pasang badan. Tapi kita ini kan orangnya tipenya cuek-cuek dan dia juga banyak kerjaan segala macam. Cuman kalau mau ayo yuk kita kapan kita bikin acara keluarga, kita bareng-bareng, kita ngumpul bareng, kita curhat bareng apa. Ini kan kita namanya keluarga. Dan saya berharap seperti itu supaya mereka duduk bareng untuk menyelesaikan semuanya. Maksudnya biar baik-baik aja semuanya. Bener demi Allah saya pengen mereka baik-baik aja. Bukannya mau banyak ngomong, enggak. Ya karena kan ini dari kemarin juga ke wartawan selalu datang, selalu ngomong ke aku dan aku nggak mungkin nggak menghargai kalian. Bener kan? Kalau ditanya ya pasti gue tanya sejauh yang gue tahu. Kalau dia ada di mana segala macam gue nggak pernah tahu. Yang pasti kalau ditanya gue tahu ponakan gue ada di mana, gue tahu lah pasti gue tantenya. Cuman kan bukan hak gue untuk memberitahu siapa-siapa gitu loh. Kan kalau belum dari mulutnya Natalie ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka itu kan anak yatim piatu. Saya kena ya maksudnya kita kan keluarga. Kalau nggak ada yang support mereka, nggak ada yang menguatkan mereka tuh siapa lagi. Jadi saya selalu bilang sama dia don't worry, kita keluarga. Ya pokoknya harus saling support. Udah itu aja. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun dalam rumah tangganya dia. Tidak. Tapi saya selalu bilang ya
Apapun yang bisa saya support, saya support. Natali adalah orang yang paling dewasa saya kenal. Dibandingkan saya waktu itu juga dia lebih dewasa. Karena satu, orang tua ya, kan dia yatim piatu, sudah tidak punya orang tua. Berasa kesepian loh. Dan jujur, ada omanya juga semuanya ada di luar kan. Natal itu nggak pernah cerita. Jadi kalau untuk dibilang dewasa, dia sudah sangat dewasa. Karena pengalaman yang dia dapat, dia harus mengurus adik-adiknya ada 2, harus memaintain ekonomi keluarganya, itu semua dia yang melakukan. Ketika dia memutuskan untuk berumah tangga, saya yakin sih dia sudah cukup paham bagaimana, sudah cukup mengerti bagaimana siapa orang yang dia nikahi, siapa orang yang dia cintai untuk akhirnya hidup bersama dia. Ya namanya hidup manusia. Kadang saya juga ya namanya orang hidup naik turun. Aku pun juga maksudnya gini, mama, papa juga memang sudah nggak ada, tapi memang aku juga udah belajar juga dari adik-adik aku, karena aku kan tulang punggung juga, anak pertama, jadi aku ngurusin adik-adik aku sampai sekolah, sampai selesai. Amin. Jadi aku masih belajar juga ngurus adik-adik, masih belajar juga ngurus anak-anak. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Aku mungkin karena jauh, tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus gitu. Jadi lebih perhatian. Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa amin ya Ti. bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Doain aja yang terbaik. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.